Hai readers, jumpa lagi dengan kita berdua, dengan Ibu Baby, dan Miss Yuni. dalam program terbaru library kita, Live on Air, Library on Air. Program ini merupakan program pertama ya Bu Baby ya dari Perpustakaan BPK Penabur Bogor. Iya betul, ini kita launching yang pertama kali. Oh iya, kita juga punya Instagram kan ya Miss ya? Iya betul Bu Baby. Nah, buat kalian-kalian, catat nih alamatnya. Alamatnya apa Miss Yuni? Di @library_penabur_bgr. Nah, jangan lupa buat kalian semua untuk follow Instagram library kita ya. Oh Iya ya, hari ini kita mau dong. apa ya Miss Yuni? Kita hari ini mau podcast Bu Baby. Tapi temanya apa nih? Kita temanya tentang menulis, tentang literasi tentunya. Halo Bu Beb. Ya? Kita hari ini kedatangan tamu istimewa loh. Wah, siapa nih? Mau tahu nggak clue-nya? Oh, kasih tahu dong. Kasih tahu nggak ya? Ya, hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu murid SMA Plus BPK Penabur Sentul. Wah, laki-laki atau perempuan? Yang pasti ganteng. Kalau udah ganteng berarti laki-laki dong ya Bu Beb ya. Oh iya pasti, nggak mungkin perempuan. Iya, kita milih anak ini sebagai tamu yang spesial di acara podcast kita yang pertama. Karena anak ini salah satu anak yang berprestasi di bidang menulis. Wah, jarang banget ya ada siswa yang suka banget sama menulis. Aku juga kadang-kadang suka pusing kalau suruh menulis. Betul, sama. Miss juga suka pusing tuh kadang dengan menulis. Siapa namanya nih, Miss? Namanya, nah daripada kita penasaran, yuk kita kenalan yuk Bu Beb yuk. Oke deh. Biar anaknya aja yang kenalin nama sendiri, oke? Oke. Halo. Hai. Halo semuanya. Halo. Hai juga. Apa kabar nih? Baik. Siapa namanya nih? Namaku Arigo Herwindo. Wah, biasa dipanggil? Biasanya panggil Arigo aja sih. Oke, Arigo, salam kenal ya dari kita ya. Salam kenal juga. Kita boleh dong kenalan sama kamu sekaligus ngobrol-ngobrol tentang kegiatan kamu menulis. Oh iya, boleh. Gimana Miss Yun? Ya Bu Beb. Gimana nih kita mau sharing nih sama Arigo. Kira-kira Miss Yun mau nanya apa ini? Sebelum sharing, perkenalan dulu sama Arigo. Selain namanya, kelasnya kelas berapa nih Go? Oh iya, lupa. Aku kelas 12 2 sekarang. Kelas 12 2, berarti IPS. Oh, IPS. Oke. Yuk kita mau mulai sharingnya yuk. Igo nih, kita mau nanya nih. Igo mulai tertarik dengan dunia menulis tuh sejak umur berapa sih, Go? Sebenarnya kalau misalnya nulis kayak semacam artikel atau cerpen gitu dari SMP diajarin papa gitu, terus sempat ikut-ikutan lomba dan ternyata masuk terus gitu di lomba-lomba gitu. Nah dari awal itu kayaknya punya bakat nih, akhirnya diterusin ya gitu. Dari SMP kamu udah bisa nulis ya Igo ya? Mulai belajar sih. Artikel maksudnya. Iya. Itu waktu SMP itu nulis artikelnya mulai lombanya, lomba di mana gitu? Maksudnya ikut lomba-lombanya, ikut di koran, majalah, atau gimana tuh, Go? Ikut sebenarnya kayak semacam
ini kayak perkumpulan penulis gitu. Jadi kalau misalnya mau kayak diskusi antar penulis gitu, tapi buat anak-anak kecil. Nah, waktu itu pernah coba apply kan, harus apply tulisan juga. Waktu itu diterima dan akhirnya jadi ngerasa oh kayaknya bisa nih gitu. Paling gitu sih Bu. Kira-kira apa sih yang membuat kamu tertarik? Karena kan gak semua orang suka dengan kegiatan jurnalis. Karena kalau pas sekarang sih, pas udah agak gedean gitu, saya ngerasa ternyata jadi jurnalis punya banyak akses terhadap banyak bidang gitu. Misalnya kita konser aja gitu, sebagai jurnalis gitu, misalnya punya kartu pers, kita bisa masuk mana-mana gratis gitu. Jadi punya akses. Asal kita nunjukin kartu pers itu ya? Iya, jadi punya akses dalam berbagai bidang gitu. Itu asiknya di situ sih. Terus habis itu outcome yang kita kasih buat return dari free access itu juga cuma bentuknya cuma tulisan word gitu doang. Itu kayak gimana ya? Jadi asik lah, dapat banyak akses. Dan akhirnya kita kalau nulis gitu dan tulisan kita tayang di salah satu majalah atau koran gitu, akhirnya kita juga dapat bayaran gitu. Wah, lumayan ya Bu Beb ya. Luar biasa loh, jadi bisa kemana-mana ya aksesnya ya. Ternyata menulis itu bisa, aksesnya kemana aja tuh bisa. Hebat loh. Nah, Miss mau nanya nih, ada pertanyaan juga nih untuk Ibu nih. Yang memulai, apa ya maksudnya, yang bikin Igo tertarik gitu, maksudnya apakah ada dukungan dari orang tua, terus Igo pun belajar dari mana gitu? Sebenarnya kalau dukungan pasti dari orang tua, soalnya papi kan penulis juga, jadi dulu pernah jadi wartawan, sekarang jadi penulis buku gitu. Nah, awalnya dari papi juga, papi yang ngajarin gitu, tapi lama-lama karena aku suka baca juga kan, akhirnya ya berkembang sendiri sih, walaupun tetap diajarin papi juga. Oh, hebat banget ya. Boleh tahu nggak apa aja sih yang sudah kamu tulis? Boleh. Jadi dulu pas pertama-tama nulis tuh awalnya cerpen dulu, cerita-cerita pendek. Terus sempat ada artikel. Nah, artikel itu kayak artikel mengenai lingkungan gitu. Nah, itu artikel yang mengenai lingkungan itu pernah terpilih jadi membuat saya menjadi perwakilan Jawa Barat di konferensi anak se-Indonesia waktu itu, yang diadain oleh sama Bobo, majalah Bobo waktu itu. Luar biasa, keren banget sampai itu ya. Itu se-Jawa Barat tuh? Iya, se-Jawa Barat. Keren banget ya Bu Beb ya. Iya, nggak nyangka loh. Nah, kita dari sini kita bisa belajar loh, mulai menulis itu kita bisa kemana-mana ternyata ya. Luas banget gitu jaringannya ternyata. Nah, selain ini ya Go ya, Miss juga mau nanya nih, Miss sempat dengar nih, kamu tuh dulu pernah ikut Kompas Muda. Nah, boleh nggak diceritain tuh awal mula itu Kompas Mudanya tuh gimana, Go? Oke, jadi kalau Kompas Muda itu sebenarnya kayak program magang gitu sih Bu, magang tapi bukan buat anak kuliah, buat anak-anak SMA gitu. Nah, jadi agak menarik sih nih programnya. Jadi anak-anak SMA ini seperti layaknya kerja gitu, kayak benar-benar orang magang lah, kayak orang-orang kuliah magang gitu. Nah, ini itu ada syarat tuh kalau kita mau masuk ke Kompas Muda? Oh iya ada, jadi kita harus kirim tulisan kita, harus apply dulu. Nanti kalau misalnya tulisannya bagus, dipanggil, diwawancara, jadi benar-benar kayak kerja gitu. Oh, jadi kayak lamar kerja langsung ya? Iya. Nah, kalau wawancaranya bagus, baru kita masuk, diajarin cara menulisnya, jurnalisme ala Kompas gitu. Dan akhirnya kita disuruh apply langsung aplikasi, langsung bikin sebuah tulisan. Nah, nanti tulisan ini dimasukin di koran Kompas gitu. Keren ya. Kamu itu masih muda tapi sudah berbakat menulis dan sudah banyak kegiatan di grup Kompas Muda juga. Keren banget loh Miss Yuni.
Iya. Nah, Miss juga mau nanya dong, mungkin ada pertanyaan juga dari anak-anak yang seumuran kamu kan. Kamu bilang tadi Kompas Muda itu untuk anak-anak SMA. Nah, yang kita mau tanya ini, kalau misalkan anak SMA yang lain yang mungkin lagi dengerin podcast kita nih, mau masuk nih ke Kompas Muda, kan tadi udah dijelasin kan caranya itu dengan menulis. Nah, itu dikiriminnya kemana tuh, Go? Terus magangnya itu setiap hari apa sih? Gitu. Oh, oke. Mm-mm. Jadi kalau misalnya untuk cara mengikut di Kompas Muda gitu ya, bisa dicek aja di websitenya Kompas Muda. Cari aja muda.kompas.id gitu. Nanti pasti muncul websitenya Kompas. Nah di situ biasanya ada info-infonya kapan tanggalnya gitu kan. Nah, tapi saya kurang tahu sih buat tahun ini kayaknya nggak ada deh. Soalnya apalagi kan lagi kayak gini kan, lagi situasi ini. Sepertinya tahun ini nggak ada. Mungkin tahun depan bisa coba nanti dicari. Gitu. Apa nggak ada yang secara online gitu ngirim artikelnya gitu? Kalau yang saya tahu sih belum ada. Mungkin kalau misalnya udah pernah jadi magangers gitu, kita bisa ngirim online gitu. Nah, yang tadi misalnya itu kamu magangnya setiap hari apa? Karena kan anak SMA kan sekolah dong dari Senin sampai Jumat gitu. Dan magang itu berapa lama? Biasanya sih. Jadi kalau si Kompas Muda ini setiap tahun tuh berubah-ubah Bu, panjang sesinya gitu. Nah, waktu yang saya itu dua minggu dan full 1 minggu karena itu kan waktu liburan ya. Jadi saya libur gitu, jadi nggak ada sekolah full gitu. Oh jadi pas hari libur saja nih, Sabtu Minggu atau pas ada hari libur kayak hari libur pendidikan gitu? Iya, pas hari libur pendidikan sih biasanya. Itu yang boleh juga tuh misalnya. Iya, benar. Ini kan bisa terinspirasi ya buat anak-anak yang mungkin suka menulis tapi belum tahu ternyata tuh ada Kompas Muda dan mereka tuh bisa masuk gitu kan. Nah, Miss juga mau nanya nih sama Igo gitu, yang terpilih untuk masuk Kompas Muda banyak nggak sih Igo? Atau memang ada syaratnya hanya berapa orang terpilih di dalam 1 tahun tuh? Oh biasanya ada ini ya sih, ada kuotanya. Nah saya tuh kalau nggak salah 20 lebih lah. Tapi ya dari ribuan yang apply 20-an itu kan sedikit banget ya. Jadi harus benar-benar kerjain lah di tulisannya gitu. Oh berarti banyak banget ya sampai ribuan yang ngirim artikel tapi hanya 20 yang terpilih ya? Iya lumayan. Berarti agak-agak ini juga ya. Dan dengan kata lain, Arigo termasuk yang hebat dong ya, Bu Beb ya. Dari ribuan, termasuk yang terpilih di antara 20-nya. Hebat banget kan? Berarti tulisannya Igo bagus banget ya, Bu Beb ya. Iya, jadi pengen baca ya. Igo punya koleksi. Ada koleksinya nggak? Bisa dibaca sih sebenarnya. Di mana tuh kita bisa baca? Di website Kompas Mudanya, kan cari aja Arigo Hermindo. Ada 2 tulisan di situ yang udah dipublish. Oke. Berarti kita cari di web Kompas Muda ya? Iya. Di webnya Kompas Muda. Oke, Bu Beb, ada pertanyaan lagi untuk Igo? Cukup sih. Cukup ya. Soalnya keren banget, nggak kebayang bisa nulis sampai bisa mengeluarkan karya tulis itu sesuatu yang luar biasa. Jadi bisa menyalurkan bakat atau kegemaran yang bisa menghasilkan ya ternyata ya. Nah, Igo, Miss mau nanya nih. Miss agak tertarik juga gitu dengan Kompas Muda biar ini bisa menginspirasi juga anak-anak muda sekarang gitu. Maksudnya, Miss mau nanya, kamu selama Kompas Muda itu apa sih yang kamu dapat di sana? Pelajaran apa sih yang kamu dapat di sana? Gitu. Oh iya, yang pasti saya belajar jurnalisme ala Kompas karena ternyata jurnalisme itu ada beda-beda versinya. Kalau misalnya Tempo, ntar
ada kata-kata yang berbeda. Nah, Oh, Kompas juga berbeda juga ternyata. punya ciri Nah, khas ya? saya belajar itu. Iya, punya ciri khas sendiri. Nah, Oke. salah satu yang saya belajar juga profesionalisme dalam dunia ini, dalam dunia jurnalisme. Karena bagaimana kita harus pas deadline, harus nggak ada typonya, itu benar-benar strict tuh di situ. Nah, Waduh, kalau jadi typo itu masalah typo kita sering typo itu. iya, jadi benar-benar strict pemilihan kata. Jadi nggak buat kata-kata yang agak seperti kaya gitu kan, nggak pas gitu kalau masuk koran gitu kan. Terus Jadi dia benar-benar jadi bahasa Indonesia baku ya. iya, jadi benar-benar belajar profesionalisme sih di situ. Keren. Dan berarti sebenarnya jadi jurnalis itu yang kita tahu harus kaya bahasa juga, Bu Baby, berarti. Kosakata bahasa. Iya ya. Iya. Terus udah nggak boleh ada typo lagi, Miss Yuni. Udah kayak mau ngajuin skripsi. Itu kalau nggak ada typo gitu, berarti nanti ada yang ngeceknya juga dong ya, Go ya? Iya, jadi kan nanti jadi kita dibagi kelompok gitu, Bu, dalam membuat artikelnya itu. Jadi kelompok yang terbaik bakal dipublish pertama gitu. Jadi benar-benar dipilih dari kata-katanya, dilihatin typonya gitu sih. Terus Igo, perasaan kamu tuh gimana pada saat karya tulis kamu tuh bisa dipublish dan bisa dibaca oleh semua orang? Ya, yang pasti bangga bahwa wah bisa publish di salah satu koran terbesar gitu kan, Kompas. Iya. Ya, jadi bangga sih pasti. Luar biasa ya, Papi ya. Apalagi Papi ya. Iya. Ini sih nggak lepas dari dukungan keluarga juga sih ya Bu Bev ya tentunya. Karena papi dan maminya itu mendukung Igo di dalam dunia jurnalis itu sendiri. Iya. Kalau di antara teman-teman Igo nih suka ada yang nanya nggak sih? Gimana sih Go cara nulis gitu? Pasti ada sih beberapa. Dan biasanya juga saya ajarin juga. Tapi kalau menurut saya tulis itu susah untuk diajarin karena harusnya berkembang sendiri, paling di guide gitu, tapi nggak bisa diajarin. Iya ya, karena memang ini kosakatanya harus banyak, jadi si sang penulis pun dia harus banyak baca sebenarnya ya. Iya, benar. Oke, Miss Yuni, ada lagi? Mungkin terakhir dari kita cuma mau nanya aja gitu tips-tipsnya apa sih Go gitu buat anak-anak muda sekarang yang mungkin males baca, terus ya boro-boro lah gitu kepikiran buat nulis, baca buku aja males gitu loh. Baca buku aja ya ampun, mau ngelihat buku tebal yang tipis aja boro-boro mau baca, males banget gitu kan. Ada nggak tipsnya Go? Lagi yang tebal. Iya, ada nggak Go tips? Yang pasti males rajin baca itu harus ya, itu susah sih kalau nggak suka baca. Nah, kalau misalnya nggak suka baca, cara suka baca kalau menurut saya sih mulai dari hal yang kecil dulu sih. Kayak misalnya baca infografis aja misalnya. Kalau infografis kan lebih visual ya, dan teksnya cuma sedikit gitu. Nah, baca aja infografis, pasti lama-lama karena di infografis itu kan pasti ada hal-hal yang nggak lengkap kan. Lama-lama kita pasti tertarik untuk cari lagi. Akhirnya lama-lama pasti akan suka lah baca. Mungkin dari hal-hal kecil, baca hal-hal kecil, nanti lama-lama pasti suka kok. Oke, ada lagi Miss Yuni? Nggak ada sih, itu aja. Bu Baby masih ada? Enggak juga sih, pas aku denger sharingnya luar biasa banget loh ternyata tuh. Buat sobat reader semua, jangan lupa untuk sering-sering baca buku. Karena buku adalah gudang dari ilmu. Benar nggak Miss Yuni? Iya, betul. Gimana pun dengan baca buku, wawasan kita jadi bertambah. Gak cuma wawasan, kosakata kita pun pasti bertambah. Ya, kosakata kita juga bertambah saat nanti kita menulis. Kosakata kita dengan sendirinya akan bertambah juga. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu ya Bu ya.
untuk podcast kita. Iya. Buat kalian semua nih yang punya talenta untuk menulis, jangan lupa kembangkan terus talenta kalian. Jangan putus asa, tetap rajin membaca yang pastinya. Seperti yang tadi Arigo bilang. Nah, oke Bu Beb, cukup sekian dulu podcast dari kita hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita ya guys. Nah, kalian juga nanti bisa request tema podcast apa yang akan nanti kita bahas. Bener, Miss Juni? Betul, nggak hanya terbatas dengan literasi atau menulis, bisa jadi mungkin informasi yang lain. Mungkin informasi tentang masak, olahraga, dan sebagainya. Nah, diet juga bisa. Iya juga bisa. Itu kayaknya untuk Bu Baby deh. Ya, kan termasuk literasi informasi. Dan itu kayak Oke, hati-hati ya Bu Beb ya. ya. Tetap jaga kesehatan kalian semua ya. Jangan lupa untuk tersenyum. Salam sehat, salam sukacita. God bless you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Arigo. Ya, Bu, Thank you. sama-sama. Have a nice day. Terima kasih.